Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMK Kesuma Bangsa 1 dimanapun berada atau di tingkat. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan SPD. Di SMK Kesuma Bangsa 1 saya bertanggung jawab sebagai Waka 1 atau kurikulum, di mana desa Kesuma Bangsa 1 itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan atau menggunakan kurikulum 2013, yang mana adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi. Baik, di Kesuma Bangsa 1 memiliki struktur. Di sini ada yang pertama kepala sekolah. Bapak kepala sekolah dipimpin yang bernama Dr. Andes Caming Suryadi MM. Lalu wakil kurikulumnya saya sendiri, Andri Gunawan. Yang berikutnya Wakabid bidang kesiswaan, yaitu Bapak Lisan Kurniawan SE. Pembina OSIS Bapak Pujianta MPD. Wakabid hubungan industri atau Hubin, yaitu Bapak Jean SE. Wakabid Sarana Prasarana Dr. Andes Donang Ratma Wijaya. Kepala Program Keahlian TKJ Fatah Nur Alam Eskom. Kepala Program Keahlian TKR atau Teknik Kendaraan Ringan Agus Susilo AMD. Kepala Program TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor, yaitu Bapak Jenal Arifin. Lalu berikutnya Perpus Ibu Sumada SPD, BP Bapak Ahmad Tarmudi, yaitu struktur atau staf SMK Kesuma Bangsa 1. Lalu berikutnya SMK Kesuma Bangsa 1 memiliki visi, yaitu terwujudnya SMK Kesuma Bangsa 1 menjadi SMK unggulan dan terbaik di Kota Depok dan Jawa Barat. Lalu berikutnya memiliki misi: 1. Membentuk tenaga kerja menengah yang berkarakter, disiplin, beriman dan bertakwa. 2. Membekali keterampilan, rekayasa jasa, profesional, produktif dan mandiri, baik di dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, mengembangkan wirausaha dan entrepreneur. 4. Membangun percaya diri dan optimis, yang mana di situ nanti juga akan dibekali atau kita bimbing mereka untuk mengarah ke visi misi kita dengan cara seperti praktik, magang, lalu dengan lomba-lomba LKS, praktek tambahan, dan ada ekskul-ekskul tentunya. Lalu berikutnya, Kesuma Bangsa juga memiliki moto berani. Berani bukan hal-hal lain, tetapi berani itu adalah berakhlak mulia, energi, rasa ingin tahu, adil, nyaman, dan integritas. Maka disingkat dengan berani. Lalu berikutnya, Kesuma Bangsa 1 memiliki 3 program keahlian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan yang disebut dengan PKR, yaitu jurusan mobil, yang mana nanti semuanya dipelajari di situ, dari ventil sampai dengan sasis, bodi, dan sampai dengan kelistrikannya. Yang mana mereka nanti yang akan diujikan, uji kompetensi namanya, oleh pihak Tunas Toyota, yaitu saudara kanan kami di jurusan PKR. Lalu berikutnya mereka nanti akan dibekali untuk magang 2 bulan di dunia usaha atau dunia industri. Jurusan yang kedua, teknik bisnis sepeda motor yang disingkat dengan TBSM, yang mana mereka nanti akan atau rekanan kami kerjasama dengan Honda yang sudah hampir 4 tahun berjalan, kita bersama Honda, yang mana mereka dari kunjungan industrinya, prakrinnya, sampai lomba LKS-nya, sampai dengan hadiah-hadiah yang akan diberikan atau diperlombakan juga semua kita mengacu dengan Honda. Jadi nggak usah khawatir untuk TBSM tidak mendapat PKL dan
Kalau untuk kerja jahat, alhamdulillah Kota Depok kemungkinan karena abang-abang kakak kelas kalian sudah ada di sana. Lalu berikutnya, jurusan berikutnya teknik komputer jaringan. Ini juga nggak kalah saing, pesertanya juga banyak, yang mana kita sudah bekerja sama atau untuk uji kompetensinya dia akan diujikan oleh PT Bonet yang mana berada di Kota Bogor. Alhamdulillah anak-anak kami juga memiliki pengetahuan tambahan dasar. Lalu berikutnya, di dalam dunia ini juga nanti kita akan ada yang namanya program Balai Latihan Kerja yang insya Allah setiap tahun nanti akan diadakan dan sudah berjalan. Anak-anak kami yang sudah menjenjang lulus 3 tahun atau jika kalian nanti sudah lulus 3 tahun, dan itu semua bangsa akan mendapat tambahan pelatihan yang insya Allah akan dilaksanakan oleh BLK yang berada di daerah Jakarta Timur tepatnya. Insya Allah nanti akan berjalan lagi. Lalu berikutnya, Bersama Bangsa 1 ini memiliki beberapa macam logo. Ya, pasti nanti akan ada di logo kalian, di seragam kalian akan berbeda-beda nanti. Kalian yang jurusan sepeda motor, nanti logonya pakainya yang logo sepeda motor. Yang begitu pun yang TKJ, lalu dengan yang TKR. Nanti di situ bervariasi. Kalian memiliki baju PDH sesuai dengan kebanggaan kalian dan jurusan kalian. Lalu berikutnya, di Kesemua Bangsa 1 ini mempunyai 2 shift KBM, proses belajar, yang mana udah ada pagi hari dan ada siang hari. Yang pertama pagi hari dimulai dari pukul 6.45 sampai dengan 12.05. Yang sore hari dimulai dari 12.20 sampai dengan 17.25. Jika kalian adik-adik calon siswa-siswi Kesemua Bangsa 1 yang mana nanti kelas 10, kalian akan berada atau KBM kalian di siang hari, yaitu di jam 12.20 sampai dengan 17.25, yang mana kalian akan nanti belajar sampai dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu nanti kalian akan mengikuti ekskul. Disitulah nanti kalian akan diwajibkan mengikuti ekskul dengan berbagai macam pilihan di sini. Ada yang seni olahraga, ada yang keahlian, skill, musik kemungkinan juga ada jika kalian yang berminat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang,
naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan, masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan.